Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yehova sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kerinduan kami berdiam dalam bait-Mu, menikmati setiap waktu kami bersama dengan Tuhan. Kerinduan kami pagi harinya Tuhan. Lebih baik satu hari pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab dekat dengan-Mu, hati kami tenang pagi hari ini, saat ini. Makasih. Makasih. Memberi yang terbaik dalam pujian kami pagi hari. Haleluya. Oh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji nama-Mu pagi hari ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati-Mu dan menikmati semua kemurahan. Berikan pujian, tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan bagi hari ini. Haleluya. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Kami mau memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Kau Allah yang menikmatimu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hatimu, lebih baik Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran 1000 hari. Oh, 1000 hari tempat lain Tuhan. Di tempat lain. Dengan segenap hatimu, mari sembah Dia, puji Dia Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati-Mu dan menikmati semua kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kemurahan-Mu bersama kami pagi hari ini. Umat Tuhan pagi hari ini, katakan pujian ini. Satu hal yang kerinduan kami pagi hari ini Bapa, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait kudus-Mu pagi hari ini. Bait-Mu lebih baik, amin, di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Kami tak temukan Tuhan selain daripada-Mu di rumah-Mu pagi hari ini. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang menikmati-Mu dan menikmati semua kemurahan. Kami menikmati kemurahan-Mu, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segenap hatimu, kami mau menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersyukur sebab sampai hari ini Kau tetap ada bersama kami. Kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan sembah kami, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan segala pengagungan bagi Allah kami. Oh, kami naikkan pujian, serukan nama-Mu di tempat ini. Oh, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai kami. Dengan pujian kami, Allah ditinggikan dengan pujian syukur kami. Oh, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya lawatan-Mu turun atas kami pagi hari ini. Puji syukur kami Tuhan. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu mengatasi langit pagi hari ini. Nama-Mu diserukan di atas bumi ini.
kami terima janji-Mu. Kami terima urapan-Mu, kami terima perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Syukur kami bagi nama-Mu. Ya la 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 la. Mengatasi gereja kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terimalah sembah kami. Haleluya. Kami rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kau ada bersama kami di tempat ini, menjamah setiap hati kami, mendobrak setiap kekerasan hati kami pagi hari. Kami mau tunduk pada otoritas-Mu di tempat ini ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu. Lebih sungguh lagi umat Tuhan, lebih dalam, lebih dalam. Sama-sama kita bagi berapa untuk bagi hari Bapak Ibu. Lebih lagi, lebih dari segala, lebih lagi. Oh, ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than everything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love. Oh, how I love you, Lord. Once more, deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love, sing it loud. I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Dalam ibadah malam hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sekarang ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berharap sungguh pujian penyembahan yang kami lakukan tadi menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami siap terima berkat-Mu, maka lawatlah kami, jamah kami, urapi kami, jangan satupun kami yang Kau lalui ya Bapa. Berikan kami hikmat marifat-Mu, rema daripada-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami mau renungkan dan kami mau dalami pada ibadah minggu ini tidak lewat begitu saja. Kami semakin paham akan kebenaran, paham akan perkataan dan pengajaran Yesus kami, dan kami akhirnya menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sampai pada kesadaran tinggal dalam Bapa dan Bapa tinggal dalam kami. Maka kami percaya kalau kami sudah sampai di situ, hidup kami ini akan lebih bermakna. Di atas segala-galanya bisa menyenangkan Tuhan. Maka kami siap diberkati. Haleluya. Dan doa ini, ibadah ini, kami mau buka dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau hening sejenak. Hening itu artinya kita mau fokus dulu akan firman Tuhan, supaya firman yang ditaburkan tidak lewat begitu saja, tidak kembali dengan sia-sia, tapi membuat diri kita, manusia tubuh kita, manusia jiwa kita, manusia roh kita, sampai pada semakin hari semakin dalam kesadaran yang sempurna, sehingga bisa mengarahkan diri ini menjadi seperti Kristus. Mari sama-sama kita perhatikan perkataan dan pengajaran Yesus yang mau kita sharingkan, yang mau kita dalami dalam ibadah minggu malam hari ini. Siapkan hati kita. Kita akan mendalami teks Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Kita baca Bapak Ibu. Inilah Yohanes 2 ayat 4 bersama saya 31 ya. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Saya ulangi lagi. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Kekasih Tuhan, ketika saya sharing ini dalam komunitas kecil kami, ada yang berpendapat bahwa kayaknya perkataan ini kurang sopan ya Pak ya. Sebab memang kalau dalam bahasa aslinya, dan kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Inggrisnya, kata ibu itu tidak ada, bukan mother, tapi wanita atau woman. Jadi kalimatnya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, wanita, saatku belum tiba. Itu memang seperti itu. Teks aslinya saya perhatikan juga demikian, terjemahan Inggris juga hampir semuanya mengatakan demikian. Terjemahan Indonesia saja merubah kata wanita, woman, menjadi ibu. Kenapa? Mungkin karena LAI ketika mau menerjemahkan itu melihat juga kontekstual di Indonesia ini. Bahwa mengatakan kepada orang tua kita, ibu kandung kita dengan berkata, "Hei wanita, hei perempuan," meskipun dalam sisi tata bahasa tidak salah, tapi kurang beretika, kurang bermoral, kurang beradat dalam konteks Indonesia. Dan karena kebetulan yang berkata adalah Maria, maka diterjemahkanlah kata itu menjadi ibu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ya yang benar ya wanita. Karena perkataan seperti ini bukan cuma di Yohanes 2 ayat 4. Kalau ibu bapak memperhatikan, beberapa kali juga Yesus menggunakan kata wanita. Merujuk pada seorang yang lebih tua daripada dia, bukan ibu. Tapi kita tidak temukan kata itu dalam terjemahan LAI karena semua kata yang keluar dari mulutnya Yesus yang ditujukan kepada perempuan yang lebih tua daripada dia, maka diterjemahkan oleh LAI menjadi ibu. Kenapa demikian? Nah, karena masalah kontekstual tadi. Kalau dalam teks aslinya, dalam budaya Israel, dalam budaya Timur Tengah sana, mengatakan atau berkata kepada perempuan yang lebih tua dengan memanggil wanita atau perempuan, itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Sekali lagi, kita tidak bisa menafsirkan bahwa Yesus ketika memanggil ibunya dengan kalimat wanita itu tidak sopan. Kita harus lihat dulu. Sebelum kita menilai, kita harus melihat konteksnya. Konteks dalam budaya zaman Yesus itu hal yang lumrah. Jadi jangan kita pahami dalam konteks budaya kita, apalagi budaya Jawa. Andai kata saya berkata kepada
ibu-ibu yang usianya di atas saya jauh, di atas saya belasan tahun, atau bahkan puluhan tahun. Terus saya bilang, "Hai wanita, kesini." Padahal maafkan saya aja udah mendekati 50, berarti kalau beda 20 tahun udah 70 tahun. Dan saya kalau manggil wanita atau perempuan yang usianya 70 tahun dengan panggilan, "Hei wanita, kesini," pasti saya akan dihujat banyak orang. Kenapa? Meskipun secara tata bahasa tidak salah, tapi memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan "hai pria", "hai laki-laki", "hai wanita", "hai perempuan", itu tidak beradab dalam konteks Indonesia. Jadi tolong pahami. Ini hal yang biasa. Dan dalam perkataan ini ada latar belakangnya. Saya selalu mengatakan dalam setiap khotbah saya di ibadah online malam, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalimat setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks. Ini selalu ada dalam slide-slide saya dalam ibadah minggu malam. Kenapa? Karena saya ingin Bapak Ibu yang mengikuti saya, mendengarkan saya, belajar bersama saya, itu paham bahwa tidak ada satu teks Alkitab pun yang bisa dibaca lepas tanpa memperhatikan konteks. Konteks yang saya maksudkan adalah ayat-ayat yang berada di sekitar ayat yang mau kita dalami. Baik ayat yang di atas maupun ayat yang di bawah. Nah, Yohanes 2 ayat 4 baru kita bisa pahami kalau kita misalnya membaca ayat 1 sampai ayat 3-nya. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Jadi konteksnya ini, Yesus dan beberapa muridnya, juga Maria ibu Yesus, ada dalam sebuah pesta perkawinan di Kana, di Galilea. Ya kalau kita lihat peta, kita lihat ukur, kemudian kita bikin jarak, ya Kana dan Nazaret ada di wilayah Galilea, ya tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Tidak sampai berhari-hari perjalanan. Dan dalam konteks cerita ini, ibunya Yesus agak kepo, agak blingsatan, agak memikirkan dalam. Kita bisa menafsirkan bahwa ibu Yesus tidak berperilaku seperti tamu biasanya. Karena tamu biasanya itu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dapur. Tamu biasa tidak mungkin juga mikirin hal-hal yang bukan urusannya. Jadi ibu Yesus di sini memahami, mengetahui bahwa pesta itu sedang mau bermasalah, sedang dalam masalah yang akan luar biasa berdampak. Kenapa? Karena tuan rumah, keluarga yang mengadakan pesta, kehabisan anggur. Dan anggur itu merupakan materi penting dalam sebuah pesta atau kumpul-kumpul adat Yahudi. Bukan mereka suka mabuk-mabukan, Bapak Ibu. Karena memang anggur itu sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Bukankah Israel sering dikatakan sebagai kebun anggurnya Tuhan? Dan bukankah juga di Alkitab kita pohon anggur, buah anggur itu berkali-kali disebutkan baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lebih daripada pohon-pohon yang kita tahu selama ini. Nggak ada pohon mangga, pohon manggis, pohon duren, pohon rambutan, tidak ada. Kenapa? Karena Israel itu kan daerah yang memang spesifik ya, ada di Timur Tengah. Sebagian besar daerahnya itu padang pasir, padang gurun. Pohon yang bisa hidup di padang pasir, padang gurun dalam iklim seperti itu tidak banyak. Apalagi pohon yang bisa menghasilkan buah yang buahnya bisa dinikmati. Hanya beberapa saja Bapak Ibu. Beberapa itu tidak banyak. Paling tidak yang sangat populer dan biasanya menjadi ciri khas mereka adalah pohon zaitun, pohon anggur, pohon ara. 3 pohon ini yang paling sering disebut dalam konteks
Israel di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bahkan bangsa Israel digambarkan sebagai pohon zaitun, digambarkan sebagai pohon anggur, digambarkan sebagai pohon ara. Itu tidak asing di Alkitab kita. Nah, dari 3 pohon yang memang sangat dikenal dekat dengan orang Israel, yang bisa menghasilkan buah, kemudian buahnya itu menjadi sesuatu yang bisa diproses menjadi sebuah minuman yang menghangatkan. Ingat ya, di Israel sana ada musim dingin juga Bapak Ibu. Kalau kita ke padang gurun, siangnya panas, malamnya begitu dingin, sampai ke tulang-tulang. Maka minuman anggur atau minum anggur yang bisa menghangatkan itu juga menjadi suatu poin tersendiri. Kenapa akhirnya minuman anggur itu begitu penting dalam kehidupan Israel. Jadi kayak dekat sekali gitu dengan kehidupan orang Israel. Mungkin pohon anggur salah satu pohon yang sedikit atau buah yang paling paling bisa menjadi ciri khas mereka. Ya. Makanya dalam kehidupan pesta, kumpul-kumpul Israel selalu ada anggur di situ. Pertama mereka familiar, anggur itu menghangatkan, dan anggur juga kebutuhan. Seperti sekarang kita hidup di Indonesia, kita selalu butuh beras, nasi. Sampai-sampai kan kita ditertawakan orang, kok kalau makan ke McDonald misalnya, orang Indonesia tuh aneh. Makan ayam, ada nasinya, panas paket nasi, ya. Ayamnya 1 kah, ayamnya 2, terus masih tambah french fries. Ya. Jadi nasi juga, kentang juga. Padahal nasi dan kentang itu bicara mengenai karbo. Kalau di luar tidak ada. Beli paket McDonald isinya cuma kentang. Nasi tidak tersedia. Kenapa di Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum makan katanya? Sederhana jawabannya. Karena nasi itu dalam konteks di Indonesia, di Sumatera, Jawa pada umumnya yang memang limpah dengan tanaman padi yang menghasilkan beras kemudian kita masak jadi nasi, itu merupakan tanaman yang familiar. Tanaman yang ketika diambil bulir-bulir padinya itu akan menjadi makanan pokok kita. Bayangkan kalau dalam sebuah pesta, makanannya, lauknya itu lengkap, ada ikan, ada ayam, ada segala macam, tapi tidak ada nasi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Akan jadi bahan omongan seumur hidup. Tidak ada nasi dalam sebuah pesta. Orang akan bicarakan itu turun-temurun. Tapi kalau kita ke pesta, ada nasi, hanya ada 1 atau 2 lauk, mungkin kita akan bicarakan juga, tapi tidak akan dibicarakan turun-temurun. Kenapa? Bagi kita, dalam alam bawah sadar kita, lauknya cuma 1 kah, lauknya cuma 2 kah, asal ada nasi, more than enough. Lebih dari cukup. Karena kita terbiasa di rumah kita. Zaman kita kecil, ketika orang tua kita belum mapan secara ekonomi, mereka masak telur, diorak-arik atau diceplok dibagi 2, itu hal yang biasa. Tapi adakah di keluarga Indonesia yang anaknya sarapan dikasih telur 3, ceplok, tapi tidak ada nasi? Kayaknya nggak mungkin. Nangkap ya maksud saya ya? Jadi membaca anggur itu dalam konteks Israel. Maka ketika dalam pesta kehabisan anggur itu bermasalah. Dan kalau kita baca konteksnya, Ibu Yesus cukup kepo, cukup mikirin. Sampai-sampai dia harus datang kepada Yesus. Berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu kenapa Yesus berkata kepada ibunya, apa maumu dari aku ibu, saatku belum tiba? Kenapa juga Maria bicara ini? Bicara kehabisan anggur kepada Yesus. Ya. Sederhana kalau bagi saya. Karena meskipun saya mengajarkan dan saya memahami bahwa Yesus itu baru dalam kesadaran sebagai anak Allah ketika dia dibaptis, Roh Kudus tercurah atasnya, turun ke atasnya.
Kemudian dengan pemahaman yang baru di mana Roh Kudus turun ke atasnya, Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Memang kita ingatnya kalau di padang gurun itu dicobai iblis. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membaca pencobaan di padang gurun oleh iblis cuma 3 kali. Dan dalam 3 kali itu tidak butuh beberapa lama. Iblis bisa mencoba Yesus 3 kali, itu mungkin dalam hitungan 1 jam bisa 3 kali. Karena pencobaan yang dilakukan kepada Yesus itu pencobaan dalam dimensi roh. Saya termasuk orang yang sangat tidak percaya, gak masuk akal saya, Yesus dibawa tubuhnya benar-benar ke bubungan bait Allah. Sebab kalaupun itu terjadi, pasti Yesus dilihat oleh banyak orang kan di bubungan bait Allah. Bait Allah itu nggak mungkin sepi, baik siang maupun malam. Sebab bait Allah itu pusat. Jadi bait Allah nggak bisa dibayangkan seperti istana negara atau istana merdeka. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena istana negara, istana merdeka meskipun itu tempat presiden berkantor, tapi aktivitasnya rame kalau ada tamu negara atau ada acara kenegaraan di situ. Kalau hari-hari biasa, meskipun ada yang menjaga, tapi ya lowong aja gitu, kosong aja kayak rumah yang tidak ada penghuninya. Tapi kalau bait Allah itu ya istana negara, kemudian juga sama dengan kantor atau gedung DPR MPR, sama juga dengan mal-mal besar. Kenapa? Karena sentral dari kehidupan orang Israel itu bait Allah. Mereka mau melapor kepada pemerintah ke bait Allah, karena imam di sana mewakili pemerintahan Yahudi. Mereka mau beribadah, mau melakukan ritual agama, itu nggak di tempat lain, pasti ke bait Allah. Di Yerusalem tidak ada sinagog, Bapak Ibu. Sinagog itu adanya di kota-kota yang cukup jauh dari Yerusalem. Sehingga mereka karena jauh beribadahnya ke sinagog kalau hari Sabat. Tapi orang yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya kalau hari Sabat beribadahnya kemana? Ke bait Allah. Dan orang Israel itu bukan cuma hari Sabat beribadah. Kalau kita membaca sejarah Daniel di Babel, Daniel itu 3 kali sehari naik ke suatu rumahnya, menghadap kiblat ke Yerusalem untuk berdoa, bersembayang kepada Allah Yahweh. Meskipun Daniel ada di Babel. Kenapa Daniel begitu? Karena memang ada kebiasaan orang Yahudi, sebelum bahkan di pembuangan, orang Yahudi yang taat, itu datang ke bait Allah, datang kepada Tuhan, entah itu 2, entah itu 3, pokok rutin setiap hari ke bait Allah. Kalau orangnya kerja siang, maka ke bait Allahnya malam. Orang yang tidak ada kesibukan di siang, ke bait Allahnya siang. Jadi yang saya mau katakan, bait Allah itu kayak mall 24 jam. Ada orang di situ. Meskipun malam relatif lebih sepi daripada siang, tapi malam tidak mungkin kosong. Bayangkan kalau Yesus ditaruh oleh iblis, dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah, maka bait Allah itu nggak setinggi Monas. Ya, kalau ditaruh di bubungan bait Allah, maka ada orang pasti yang bisa melihat. Dan itu akan heboh. Jadi yang dibawa oleh iblis, tubuh Yesus yang dibawa oleh iblis ke bubungan bait Allah itu tubuh spiritualnya, tubuh rohaninya. Yesusnya di mana? Yesusnya ada di padang gurun. Ngapain dia? Di padang gurun Alkitab katakan sedang berpuasa. Dan kalau kita melihat perjanjian lama, orang yang berpuasa itu bukan orang yang berpuasa sambil bekerja. Orang berpuasa dalam konteks perjanjian lama tuh orang yang mengasingkan diri, menepi dari keseharian, menepi dari dunia. Daniel berpuasa, dia pergi dari istana ke sungai Tigris. Jadi ketika Yesus dalam kesadaran dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun, dia pasti mencari sebuah spot, sebuah titik di mana kalau siang tidak terlalu panas, kalau ada badai dia akan terlindungi, dan dia di situ ngapain? Dia situ bermeditasi, merenungkan. Sebab dia kan baru penuh dengan Roh Kudus baru turun ke atasnya. Dia baru mencapai pada kesadaran siapa dirinya. Dia anak Allah yang menjadi manusia, sudah lahir dari perawan Maria,
Tapi ketika pertumbuhan masa kanak-kanak, masa remaja, masa mudanya, sampai usia 30, dia belum memahami bahwa dia adalah anak Allah. Dia mungkin mulai sadar bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena sebagai anak Allah, dia kudus. Dia punya kemampuan untuk bisa hidup benar. Sehingga mungkin mujizat-mujizat kecil sudah pernah dia tunjukkan. Saya hanya mengutip, tapi tidak mengimani. Ada sebuah cerita Isa, Yesus dalam perspektif Quran, ketika masa kecil. Dikatakan Isa bermain dengan teman-temannya, membuat binatang dari tanah liat. Isa membuat seperti tampilannya burung. Kemudian dia tiupkan angin atau nafas ke burung itu, dan burung itu menjadi hidup terbang. Saya tidak bilang itu kebenaran karena tidak ada di Alkitab kita. Tapi saya bicara begini, mengutip apa yang dikatakan Quran, meskipun saya tidak yakin itu kebenaran, untuk membuka wawasan bahwa ada kemungkinan ketika Yesus bertumbuh dari kanak-kanak sampai umur 30 tahun itu, dia pernah melakukan mujizat yang tidak dia sadari. Karena dia anak Allah, melekat pada dia sebagai manusia, maka percikan-percikannya itu pasti muncul secara sporadis. Tapi Yesus belum sadar dia adalah anak Allah. Belum pada kesadaran dia punya tugas dari Bapaknya untuk melakukan penebusan dosa atas umat manusia. Kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan Yesus itu normal. Dia semakin bertumbuh, semakin disayangi oleh manusia, semakin disayangi oleh Allah. Jadi pertumbuhannya normal. Yesus melewati fase-fase anak-anak yang dikit-dikit mama, papa. Yesus melewati fase-fase di mana zaman dulu kita anak mulai mencari jati diri, mulai menolak bapak mamanya, mulai bisa berkata tidak kepada bapak dan mamanya, bapak dan ibunya. Yesus melewati fase-fase remaja yang mungkin agak nakal sedikit. Tapi dia tidak seliar, tidak senakal anak-anak biasa. Tapi fase kemanusiaannya itu pasti normal. Yesus semakin besar, semakin penuh hikmat. Berarti kan itu prosesnya normal. Semakin besar kan bicara mengenai bukan saja fisiknya, tapi ya pertumbuhannya semakin normal, semakin bertumbuh. Jadi ibunya datang kepada Yesus dengan kalimat mereka kehabisan anggur karena ibunya yang paling tahu tentang Yesus itu sadar bahwa Yesus anaknya ini punya kelebihan. Dan Maria itu tipikal orang yang tidak gembar-gemborkan. Ketika usia 12 tahun, Yesus bisa berdiskusi cakap-cakap dengan para ahli, dan para ahli memuji ilmu agamanya Yesus. Maria menyimpan dalam hati. Ketika orang Majus datang ujuk-ujuk memberikan emas, kemenyan, dan mur, Maria menyimpan dalam hati. Tidak tertutup kemungkinan ketika Maria melihat Yesus melakukan hal-hal yang tidak lazim, tidak normal, Maria simpan dalam hati. Hanya Maria yang tahu. Sebagai ibu, dia yang paling tahu anaknya. Dan karena Maria punya peran penting di pesta itu. Sebab kalau tamu biasa nggak mungkin dia kepo. Kalau yang bikin pesta tidak ada hubungan personal dengan Maria, Maria nggak mungkin kepo. Maria datang kepada Yesus. Ini pestanya, pesta kerabat kita. Mau berantakan nih. Anggurnya habis. Mereka sudah nyerah. Mereka akan diomongin banyak orang, dan karena mereka kerabat, kita juga akan kena dampaknya. Mereka kehabisan anggur, nak. Perkataan itu saja sudah membuat Yesus mengerti. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apa engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Kata saatku belum tiba itu kenapa Yesus ucapkan? Nah, saya berusaha untuk mengerti kalimat saatku belum tiba. Ketika dulu saya bertumbuh menjadi orang yang mau belajar Alkitab, banyak tafsir-tafsir yang saya dapatkan, banyak pendeta-pendeta yang khotbahnya saya dengarkan, mereka semuanya, hampir semua gereja, hamba-hamba Tuhan menafsirkan saatku belum tiba itu artinya bahwa waktu Yesus untuk melakukan mujizat, waktu Yesus untuk melayani Bapaknya belum tiba. Jadi karena belum tiba, Yesus tidak mau mendahului.
Kalau Bapa belum perintahkan, Yesus tidak akan melakukan apapun. Makanya dia berkata, waktuku belum tiba. Itulah tafsir gereja secara umum. Ada gimmick-gimmicknya dikit. Ada tambahan-tambahannya dikit. Tapi intinya itu, saatku belum tiba itu diartikan bahwa waktu dari Bapa untuk Yesus mulai melayani Bapa belum tiba. Makanya dia berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba. Jadi kita sudah pelajari konteksnya. Konteksnya tadi Maria mau mengandalkan Yesus. Karena pesta di mana kemungkinan besar itu kerabatnya sedang diambang bencana karena kehabisan anggur. Pertanyaannya tadi, mengapa Yesus menjawab seperti itu? Apa maumu padaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Saya bilang tadi, gereja biasanya menafsirkan waktu dari Bapa untuk Yesus mulai pelayanan belum tiba. Sehingga Yesus, dampak dari itu, akibat dari pemahaman itu, Yesus mau menunggu. Menunggu waktu Bapa. Dulu saya berkata demikian karena itulah yang saya dapatkan dari buku-buku tafsir dan juga dari khotbah pendeta-pendeta yang saya dengar. Tapi kan sering saya bilang sama Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir ini, semua yang saya pahami itu saya coba tanggalkan. Saya mau jadi kantung anggur yang baru. Supaya saya bisa menampung anggur yang baru. Dan seterusnya, ya. Seterusnya saya akan siapkan kantung yang baru. Saya baru 2-3 hari kemarin sedang memikirkan sesuatu. Jadi meditasi, kontemplasi, merenungkan sesuatu. Tentang sesuatu yang belum lama saya khotbahkan. Dan saya sudah mendapatkan pemahaman yang baru. Lebih dalam daripada yang sebelumnya. Padahal durasinya tidak lebih dari beberapa bulan. Saya sangat percaya itu. Anggur baru lagi dicurahkan di akhir zaman ini oleh Bapa, oleh Yesus. Dan anggur baru, hikmat baru, pemahaman baru, pewahyuan yang dipertajam, rahasia-rahasia yang disingkapkan itu nggak akan bisa didapatkan oleh orang yang masih memiliki kantung anggur yang lama. Kantung anggur yang lama ini kalau sudah habis harus dibuang. Andai kata nggak mau dibuang, disimpanlah, disingkirkanlah. Harus beli kantung yang baru. Supaya apa? Supaya anggur yang baru dicurahkan bisa ditampung, tidak bocor. Sebab kalau menggunakan kantung yang lama menampung anggur yang baru, maka kantungnya tidak akan kuat, bocor, rusak kantungnya, anggurnya juga terbuang. Rugi ganda. Nah, bagaimana saya membaca perkataan Yesus kepada ibunya? Apa maumu padaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Kalau bagi saya ini bukan masalah Yesus merasa waktu dari Bapa belum tiba. Kenapa? Karena Yesus sudah lewati baptisan. Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah hinggap kepada Yesus. Ada perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di mata Bapa, sudah waktunya Yesus memulai pelayanan. Makanya sebagai anak Allah, ada gerakan dalam hati Yesus untuk datang ke Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk menggenapi nubuat yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan bagi dirinya. Makanya ketika Yohanes Pembaptis dalam kesadaran Roh Kudus yang ada dalam dirinya, aku tidak pantas membaptis engkau yang pantas membaptis aku. Apa kata Yesus? Sudah seharusnya yang terjadi. Yohanes Pembaptis bahkan sungkan. Meskipun itu adik sepupu jauhnya, dia berkata kepada murid-muridnya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yesus tetap mau merendahkan diri di hadapan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Nubuat harus digenapi. Dia punya gerakan itu. Kenapa? Roh Kudus, Roh Allah ada dalam dirinya. Sebagai apa? Sebagai anak Allah. Tapi Roh Kudus itu belum matang. Dan baru matang ketika dia dibaptis, Roh Kudus benar-benar hinggap kepadanya seperti burung merpati. Kemudian Roh Kudus yang sudah hinggap kepadanya membawa dia untuk memahami lebih dalam lagi dengan menuntun Yesus masuk ke padang gurun. Bermeditasi, semedi, merenungkan, berdiam diri 40 hari 40 malam.
Dan di antara waktu itu ada beberapa saat yang pendek, iblis datang mencoba Yesus 3 kali. Jadi ketika Yesus sudah dibaptis, kemudian juga sudah meditasi ke padang gurun, ketika kembali dari padang gurun ke dalam kehidupan sehari-harinya, Yesus sudah paham ini waktunya Bapa untuk dia. Roh Kudus sudah penuh atas dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti membership dari channel YouTube The Way BSD ini, Bapak Ibu misalnya ikut sekolah Alkitab, mendengarkan sekolah Alkitab yang saya mengajar pneumatologi, doktrin Roh Kudus, konteks Roh Kudus dalam perjanjian lama itu sporadis. Ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, Roh Kudus itu tidak ada di tempat lain. Nangkep Bapak Ibu? Makanya ketika Roh Kudus turun atas Saul, ketika diurapi jadi raja, ketika Roh Kudus undur, Roh Kudus tidak ada di Saul lagi. Kemudian Roh Kudus ada dalam diri Daud. Begitu seterusnya. Tidak dalam waktu bersamaan Roh Kudus ada dalam Daud, dan Roh Kudus yang sama juga ada dalam Roh Kudus. Kenapa? Cara kerjanya begitu. Makanya hakim-hakim tidak muncul bersamaan. Para nabi pun tidak banyak, tidak ada yang melayani bersamaan, dalam waktu bersamaan bernubuat, di detik yang sama. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus itu menclok-menclok di perjanjian lama. Ketika Yesus hidup, itu masih dalam konteks perjanjian lama. Sebelum dia melayani, hukum yang berlaku, hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Roh Kudus ada di mana? Di Yohanes Pembaptis. Sejak dalam kandungan ibunya, Roh Kudus penuh atas Yohanes Pembaptis. Roh Kudus yang penuh dalam Yohanes Pembaptis ini yang membuat dirinya akhirnya melayani dengan cara yang agak aneh, nyentrik. Pakai kulit binatang pakaiannya, makanannya belalang dan juga madu. Dan teriak-teriak dari padang gurun. Padahal Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria. Imam Zakaria ini punya tugas khusus di Bait Allah. Sebagai anak dia mewarisi itu. Tapi Yohanes Pembaptis tidak melayani, tidak teriak-teriak dari Bait Allah, dari padang gurun. Artinya apa? Dia tahu. Dia digerakkan Roh Kudus, panggilannya apa. Makanya Roh Kudus itu kemudian ketika sudah turun atas Yesus, tidak ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Itu makanya Bapak Ibu setelah pembaptisan, gak lama kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap, Yohanes Pembaptis kirim pesan lewat murid-muridnya untuk disampaikan kepada Yesus dari penjara. Apakah kau yang kami nantikan itu? Apakah kami harus menunggu lagi? Lah, sebelum di penjara, sebelum Yesus dibaptis, sebelum Roh Kudus ada dalam diri Yesus, ketika Roh Kudus masih dalam dirinya, Yohanes Pembaptis begitu yakinnya ngomong sama murid-murid, itulah anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Aku membaptis dengan air, dia nanti akan membaptis dengan api. Yohanes Pembaptis sadar benar siapa Yesus ketika Yesus belum dibaptis. Tapi ketika Yesus sudah dibaptis, Roh Kudus sudah pindah ke Yesus, tidak lagi dalam diri Yohanes Pembaptis. Terlebih dia di penjara, dan dalam penjara itu ada momen dia meragukan, maka dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah kau yang kami nantikan itu? Jadi yang saya mau katakan, ketika Roh Kudus ada dalam diri Yesus, ya tidak ada dalam siapapun juga. Makanya yang bisa membagi Roh Kudus itu Yesus. Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Yesus kemudian juga meminta kepada Bapa agar Roh Kudus yang dalam dirinya juga diterima oleh murid-muridnya. Baru kemudian ketika Pentakosta, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus akhirnya dicurahkan bukan kepada satu orang seperti konteks perjanjian lama, tapi ke banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mestinya dengan pemahaman ini, ketika Yesus sudah penuh dengan Roh Kudus, Yesus sudah siap melayani Bapanya. Yesus sudah tahu itu waktunya dia untuk melayani. Jadi ketika ibunya datang, mestinya bukan perkataan, waktuku belum tiba. Jadi waktuku belum tiba ini harus ditafsirkan dengan alasan yang lain. Ya. Lagi pula kalau Yesus berkata waktuku belum tiba dengan alasan waktu dari Allah untuk Yesus melayani belum tiba, faktanya Yesus bertindak. Itu fakta Alkitab. Habis dia berkata, apa mau padaku ibu, waktuku belum tiba, Maria kemudian bicara kepada pelayan-pelayan itu. Apapun yang kau dengar dari orang itu merujuk kepada Yesus, lakukan.
Dan gak berapa lama kemudian Yohanes 2 ayat 7-8 muncul. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kalau Yesus berkata beberapa detik yang lalu kepada ibunya, waktuku belum tiba, kenapa beberapa detik kemudian Yesus melakukan mujizat yang diharapkan ibunya? Pertanyaan ini kan mestinya sudah muncul. Saya pun dulu ketika mengatakan mengikuti pendeta yang mengajar saya, mengikuti buku-buku tafsir yang saya baca, bahwa waktuku belum tiba itu artinya waktu dari Bapa untuk Yesus mulai melayani, melakukan mujizat belum tiba. Saya sudah bertanya kemudian pada waktu itu, kenapa kalau belum tiba, nggak lama Yesus melakukan mujizat, air jadi anggur. Kalau belum tiba mestinya ya Yesus tidak melakukan apapun. Tapi ya, pertanyaan itu lewat begitu saja karena saya dicekoki. Inilah yang benar. Seringkali loh Bapak Ibu sebagai orang Kristen itu kita tidak diberikan kesempatan atau tidak dikondisikan untuk merenungkan lagi Alkitab. Kita selalu dalam dikondisikan untuk percaya apa yang dikatakan pendeta. Apa yang dikatakan pendeta dari mimbar itu pasti benar. Kalau bagi saya sekarang itu kebodohan yang ditanamkan secara tidak langsung kepada kita. Makanya saya selalu berkata sejak saya sadar itu. Sejak pertama kali saya ada di mimbar yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya berkhotbah. Jangan aminkan khotbah saya. Dengarkan aja dulu. Tapi jangan cepat diaminkan. Direnungkan lagi di rumah. Pelajari lagi teksnya. Tanya sama Roh Kudus. Gumuli dengan Roh Kudus. Sama ketika saya berkhotbah ini, jangan aminkan cepat-cepat khotbah saya. Dengar aja dulu, tapi jangan ditolak gitu loh. Sebab banyak orang Kristen itu, banyak yang menolak. Nah kalau menolak ya nggak dapat apa-apa, dengerin dulu. Sambil kita terus berdoa dalam hati, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, ini ajaran benar apa tidak. Kalau sudah dengar utuh khotbah saya ini, direnungin lagi. Ada ambil waktu lah, baca lagi ayatnya, Yohanes pasal 2. Renungkan lagi bersama Roh Kudus. Coba cermati. Apa yang saya khotbahkan, apa yang saya tafsirkan benar apa tidak. Bersama Roh Kudus. Tapi orang Kristen kebanyakan tidak dalam konteks seperti ini Bapak Ibu. Ya. Orang Kristen tuh tidak lagi merenungkan khotbah yang didapatkannya dari pendeta. Kenapa? Dikondisikan sejak kecil khotbah pendeta, ajaran gereja pasti benar. Padahal ajaran gereja yang namanya dogma, doktrin, ajaran pendeta, khotbah pendeta yang namanya tafsir, itu ya area pemahaman, interpretasi. Bahasa lainnya tafsir tadi. Ini juga saya sedang menafsir. Makanya kita yang menerima tafsir itu harus menguji. Maka milikilah roh yang bisa menguji roh. Itu penting. Nah supaya kita bisa menguji tafsir-tafsir yang ada, Bapak Ibu juga harus belajar. Mungkin kita tidak harus sekolah tinggi teologi ya. Nggak harus kita belajar teologi ya. Tapi kan kita punya Roh Kudus, Roh penolong. More than enough dia. Minta dia untuk masuk dalam hidup kita, menolong kita mengerti ayat-ayat yang kita mau baca, yang tafsirnya kita barusan dengar dari Pase hari ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi saya alasan Yesus berkata waktuku belum tiba bukan karena waktunya Bapa untuk dia melayani, waktu Bapa untuk dia mulai melakukan mujizat belum tiba, bukan itu. Bukan seperti yang ditafsirkan selama ini oleh banyak pendeta dan juga banyak gereja. Meskipun saya tidak mengatakan tafsir mereka sesat. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah sampai pada kesadaran, kita akan takut berkata yang ditafsirkan itu salah atau sesat. Sebab kita kalau sudah dalam kesadaran, kita sadar nih, bahwa yang bisa paling menentukan dan punya hak menghakimi benar salah hanya Yesus. Nah sekarang saya mengatakan, pemahaman, tafsir yang mengatakan waktuku belum tiba itu, yang berarti waktu Yesus dari Bapa untuk melakukan mujizat itu tidak tepat. Kenapa? Argumentasi saya sudah saya jelaskan tadi. Karena Yesus sudah dibaptis. Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Dia sudah meditasi 40 hari di padang gurun. Mestinya dengan kembali dari padang gurun, dia sudah dalam kesadaran dia sudah waktunya melayani. Saya jelaskan juga tadi Roh Kudus. Yang tadi ada hinggap di dalam Yohanes Pembaptis, sekarang ada dalam diri Yesus. Mestinya ketika sudah semua tadi terjadi dalam diri Yesus, Yesus itu sudah ready untuk melayani. Jadi pengertian kalimat Yesus waktuku belum tiba bukanlah waktu Bapa untuk dia melayani belum tiba. Apa itu? Nah, seringkali kita lupa
melihat hal yang manusiawi dalam diri Yesus. Kenapa? Karena sekali lagi, sejak kecil kita sudah didoktrin Yesus itu Allah. Meskipun kita mengimani lewat mulut kita, Yesus tuh manusia 100% juga. Tapi kita memahami Yesus bukan manusia seperti kita. Dia Allah. Maka perspektif kita tentang manusia Yesus itu lebih condong perspektif Yesus sebagai Allah daripada kepada manusia. Makanya jarang orang Kristen yang memahami iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun itu ada kemungkinan iblis bisa mengalahkan Yesus. Karena orang Kristen mengatakan masakan Allah bisa dibohongi iblis? Masakan Allah bisa berdosa? Kalau Allah tidak mungkin berdosa, iblis tahu kan Yesus itu Allah. Kalau kita konteksnya Yesus itu Allah. Maka iblis tahu Yesus itu Allah. Kenapa? Orang iblis dari surga kok. Maka kalau iblis tahu Yesus itu Allah, ngapain dia cobain Yesus? Melakukan hal yang sia-sia itu kan bodohnya minta ampun. Iblis mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Allah. Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya, Yesus manusia biasa. Bisa jatuh dalam dosa. Maka dia cobai. Untung-untungan. Tapi kita tahu Yesus memilih untuk tidak berdosa. Surat Petrus mengatakan tidak ada satu kata-kata dusta terucap dari bibirnya. Yesus menjaga kekudusannya. Terlebih ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, Yesus benar-benar menjaga hidupnya lurus, benar di hadapan Bapanya. Tapi kita lupa bahwa Yesus manusia. Manusia biasa, bertumbuh seperti kita. Meskipun dia sudah dalam kesadaran bahwa dia adalah anak Allah yang mendapat tugas khusus dari Bapa ketika menjadi manusia, menebus dosa manusia, mengajarkan Injil kabar baik kepada manusia. Tapi yang diminta ibunya tuh langkah awal. Dan langkah awal tuh selalu sulit. Langkah awal tuh maksudnya apa, Pak? Kita baca Yohanes 2 ayat 11. Hal itu yang dilakukan Yesus di perkawinan di Kana, merubah air menjadi anggur. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Melakukan mujizat yang diminta ibunya di depan umum, di depan kalayak, paling tidak di depan murid-muridnya. Karena ketika Yesus diminta ibunya, tentu Yesus duduk di sekitar murid-muridnya. Agak gak masuk akal, murid-muridnya tidak mendengar apa yang dikatakan Maria kepada Yesus. Kecuali Yesus dibawa Maria, ditarik ke tempat yang terpencil. Mungkin itu bisa saja. Tapi kalau Yesus lagi pesta, ngobrol-ngobrol, makan-makan, minum-minum dengan murid-muridnya, Maria menghampirinya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Murid-muridnya pasti dengar. Makanya Yesus berkata, apa mau padaku ibu? Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba itu maksudnya Yesus dalam kemanusiaannya sedang dalam dimensi perasaan. Ingin memulai sesuatu yang baru. Mungkin dia sebagai anak dulu, dalam pertumbuhannya, dia sudah pernah melakukan sebuah yang namanya mujizat yang dia tidak sadari. Jadi saya sangat percaya bahwa mujizat di Kana itu bukan mujizat pertama Yesus. Tapi Alkitab mengatakan apa yang di Kana itu merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Kenapa? Artinya apa? Itu mujizat yang ditunjukkan Yesus di depan umum, di depan khalayak ramai, secara sadar. Tapi secara tidak sadar, karena dia adalah anak Allah yang menjadi manusia, mungkin dalam ketidaksadarannya di beberapa waktu di hidupnya, meskipun tidak terus-menerus, dia melakukan banyak mujizat. Dia pernah melakukan mujizat yang diketahui hanya oleh ibunya. Nah, ketika ibunya minta karena percaya anak ini sanggup melakukan mujizat, dan mujizat itu harus dipraktekkan, ditunjukkan, dimanifestasikan di depan banyak orang, Yesus mulai kalang kabut. Kenapa? Manusia biasa, bro. Ya, Bapak Ibu pernah punya pengalaman pertama gitu? Ketika kita kerja pertama kali. Masih ingat pakai bajunya putih hitam? Kalau putih hitam pertama yang saya pakai itu saya ingatnya ketika interview kerja pertama kali. Karena diisyaratkan itu ketika datang interview itu harus pakai baju putih hitam untuk ke kantor dan dijadwalkan interview pakai dasi. Nggak tahu kalau sekarang orang di interview pakai begitu atau udah bebas tapi rapi. Tapi zaman saya dulu harus begitu. Dan saya bukan pertama kali pakai baju putih hitam pakai dasi. Karena umur 17 tahun ketika di CD,
Ya, saya di CD pakai baju putih, kemeja panjang putih, pakai dasi dan juga pakai celana panjang hitam. Pernah lah saya pakai baju putih dan celana panjang hitam berdasi. Tapi datang untuk ke interview, itu saya masih ingat banget karena interview pertama saya dikondisikan, kalau di interview berikutnya nggak ada tuh pakai baju putih, celana hitam, nggak ada. Tapi interview pertama saya itu. Jadi memorinya lebih melekat. Dan itu saya tahu kalang kabutnya saya. Meskipun presentasi, diskusi sama dosen, ya, interview dengan dosen penguji, dosen pembimbing skripsi saat itu sudah dilewati beberapa kali. Tapi interview kerja baru pertama kali, for the first time. Gitu. Dan saya panas dingin. Malam sebelumnya nggak bisa tidur. Berusaha tidur pun nggak bisa merem. Interview jam 10, saya jam 6 sudah bangun, sudah mandi, sudah siap-siap. Ya. Bahkan pakai baju rapi itu sudah jam 7, nunggu hilir mudik di rumah. Sampai kira-kira waktu yang ditentukan, saya berangkat. Interview jam 10, jadi saya jam 9 kurang sudah ada di kantor itu. Pelengok, jadwalnya masih 1 jam lebih. Begitulah kesempatan orang ketika mengalami kesempatan pertama. Sikap orang, perilaku orang, manusia normal ketika melewati yang pertama. Nah, banyak orang lupa bahwa Yesus belum pernah melakukan tanda-tanda heran atau mujizat di depan banyak orang. Inilah yang pertama kali Yesus lakukan. Dan inilah yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan tentang perkataan, apa maumu padaku, Ibu? Waktuku belum tiba. Ini bukan belum tiba waktunya Bapa untuk Yesus melakukan mujizat, karena Yesus sudah dibaptis. Yesus sudah dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah ke padang gurun. Balik di padang gurun, Yesus dalam kesadaran, ini waktunya dia untuk melayani Bapanya. Jadi Yesus sudah memahami panggilan dari Bapanya untuk melayani. Tapi ketika kesempatan pertama itu datang untuk melakukan mujizat, Yesus mulai menyesuaikan dirinya, beradaptasi. Dan beradaptasi itu butuh waktu. Makanya ketika ibunya minta pertama kali, mereka kehabisan anggur. Apakah Yesus tidak tahu maksud ibunya itu apa? Tapi dia masih menjawab, apa yang mau kau lakukan padaku, Ibu? Apa maumu, Ibu? Waktuku belum tiba. Dia berusaha untuk mengundur melakukan mujizat itu. Karena pengalaman pertama sebagai manusia kan hal yang wajar. Apalagi Yesus sudah memiliki murid-murid. Yesus dan murid-muridnya juga diundang di perkawinan itu, Yohanes 2 ayat 2. Dan murid-murid yang diundang di perkawinan di Kana itu bukan semua murid kalau tafsiran saya. Karena murid-murid itu baru dikumpulkan lebih banyak setelah peristiwa Kapernaum. Dan peristiwa Kapernaum di mana Yesus di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu melakukan banyak mujizat, dimulai dengan menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga orang yang kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadah ketika hari Sabat. Itu kan baru terkenal Yesus. Dan sejak terkenal itulah Yesus mulai mengumpulkan murid-murid. Sebelum peristiwa Kapernaum, ya kalaupun sudah punya murid, murid-muridnya ya mungkin hanya 1-2. Kalau saya baca dalam Markus 1 ayat 16-20, itu baru Simon, Andreas, Simon Petrus maksudnya, Andreas, Yakobus, dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Apa yang sudah saya munculkan teksnya di Markus 1 ayat 16-20, nanti bisa dibaca sendiri di rumah Bapak Ibu. Jadi Yesus sudah memiliki beberapa murid. Di sekitarnya ada murid. Dan dia sadar ibunya ingin dia melakukan mujizat yang belum pernah dia lakukan dalam kesadaran. Dia sudah pernah melakukan mujizat tapi dilakukan dalam tidak kesadaran. Belum pada kesadaran bahwa dia adalah anak Allah, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena dia masih dalam pertumbuhan, masa kanak-kanak, remaja, kemudian muda. Nah, ketika Yesus sudah sadar siapa dirinya, dia belum melakukan apapun yang disebut dengan tanda-tanda atau mujizat. Datangnya ibunya kepadanya dengan kalimat, mereka kehabisan anggur. Yesus sadar, ini kesempatan perdana. Waktu pertama kali menunjukkan kepada orang tanda-tanda yang kumiliki. Dan dia mengalami dilema kalau boleh dibilang. Pergumulan batin. Karena dia harus menunjukkan itu di depan banyak orang. Sebagai manusia, apakah Yesus tidak punya sedikit keraguan?
Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Loh, dia manusia biasa kok. Kita nggak pernah sampai pada pemikiran itu karena kita menafsirkan Yesus adalah Allah. Allah itu mana mungkin ragu sih? Tapi kan, pemahaman Yesus adalah Allah sudah saya patahkan. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, tapi Yesus adalah anak Allah. Ya. Ada yang mengatakan, ya ini kan cuma masalah filosofis aja. Masa Yesus itu anak Allah? Anak kunci, emang ada ibu kunci? Anak tangga, emang ada ibu tangga? Kalau Yesus anak Allah, siapa dong ibunya? Nah, ini banyak yang ditujukan gitu kepada saya ketika saya mengatakan Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Kalau anak kunci itu ya kunci sendiri, kalau anak tangga ya tangga sendiri, anak Allah ya Allah sendiri. Argumentasi mereka begitu. Tapi argumentasi Yesus itu anak Allah adalah Allah sendiri, seperti anak kunci ya kunci, anak tangga ya tangga, saya patahkan. Malaikat-malaikat dalam kitab Ayub disebut Bene Elohim, anak-anak Allah. Apakah malaikat Bapak Ibu berani berkata adalah Allah sendiri? Apakah ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengatakan bahwa malaikat yang adalah anak Allah berarti malaikat punya ibu Allah? Kita orang percaya pun disebut anak Allah. Kalau argumentasinya Yesus adalah Allah sendiri, seperti anak kunci sendiri, anak tangga sendiri. Kita adalah anak Allah, apakah Bapak Ibu bisa berkata bahwa kita adalah Allah? Kalau kita adalah anak Allah, apakah kita punya ibu Allah? Jadi logika-logika itu hanya pembenaran saja, Bapak Ibu. Ya. Yesus dikatakan anak Allah, ya berarti bukan Allah sendiri. Dia duduk di sebelah kanan Allah, ya berarti bukan Allah. Stefanus ketika mau mati, dia lihat ke atas, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berarti Stefanus melihat Allah yang notabene Bapa. Kan Allah itu kan dipanggil Yesus Bapa. Stefanus melihat Bapa dan melihat Yesus. Dia melihatnya dalam rohnya karena dia mau mati. Rohnya sudah mau keluar. Yang berkata aku melihat Yesus di sebelah kanan Allah itu bukan Stefanus si badannya, tapi manusia roh. Stefanus yang mau keluar karena Stefanus mau mati. Ketika orang mati, tubuh menjadi debu, kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Dan sebelum dia mengalami maut atau mati itu, ya, Stefanus rohnya sempat terucap bicara. Aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Nah, sebagai roh, dia bisa melihat roh. Allah itu roh. Manusia rohnya Stefanus bisa melihat rohnya Allah karena sudah mau keluar. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi Yesus di sini sedang mempertimbangkan apakah menolong ibunya itu merupakan waktu yang pas. Benar-benar waktu yang cocok. Pertama kali dia menunjukkan siapa dirinya, kemampuan dirinya. Jadi perkataan waktuku belum tiba itu sebenarnya perkataan untuk mengundur. Kalau bisa bukan sekarang. Kenapa? Sebagai manusia Yesus masih deg-degan ini. Ya, maju mundur nih. Kesempatan pertama gitu loh. Bapak Ibu sekali lagi ingat nggak kesempatan pertama atau pengalaman pertama kita? Pengalaman pertama ketika kita interview. Pengalaman pertama kita ketika pertama kali kerja. Pengalaman pertama kita ketika pertama kali pelayanan. Saya masih ingat banget tuh. Kalau pengalaman pertama jadi aser sih biasa aja ya. Tapi pengalaman pertama mendoakan orang itu saya masih ingat. Terekam sangat dalam karena itu sangat memorable, sangat berkesan. Pengalaman pertama saya berkhotbah itu pun berkesan. Saya masih ingat pertama kali khotbah pertama di mimbar tuh di mana, mendoakan orang pertama kali itu di mana, momennya apa, panggungnya, mimbarnya saya masih ingat, saya masih bisa menjelaskan. Dan itu semuanya ketika saya mau lewati, ketika saya dapat kesempatan untuk doain orang, itu waktu, jadi bukannya direncanakan. Tiba-tiba pendeta yang khotbah lirik ke saya sebelum dia naik mimbar, nanti kalau saya doain orang altar call, you bantuin, kamu bantuin. Wah, saya itu langsung deg-degan tuh. Jadi pendeta itu khotbah, saya sama sekali lupa khotbahnya apa. Di otak saya cuma, nanti kalau gue doain orang, tumpangi tangan itu pakai tangan kiri, tangan kanan ya. Terus kalau kasih minyak urapan, karena saya dulu dari gereja yang menekankan minyak urapan, itu minyak urapannya ditaruh di tangan atau diceprotin di kepalanya ya. Saya pegang kepalanya, atau saya pegang bahunya, atau bagaimana. Wah, tuh saya berkecamuk tuh, panas dingin tuh. Ketika waktunya altar call, saya sudah ada di belakang mimbar, mau ke depan, mau maju, itu saya tahan-tahan.
Sampai akhirnya si pendeta itu lirik ke saya, lihat ke belakang, dan dengan gerakan bahasa tubuh tangan nyuruh saya maju ke depan. Baru saya akhirnya maju. Pengalaman pertama itu selalu berkesan dan selalu menakutkan, tanda kutip. Dan Yesus sadar yang diminta ibunya ini pengalaman pertama dia yang harus dia lewati. Maka meskipun dia berkata waktuku belum tiba, tapi karena dia melihat ibunya juga berharap sungguh sama dia, karena ibunya kemudian berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang kamu dengar dari anakku itu lakukan. Maka Yesus karena cintanya kepada ibunya, dia akhirnya langsung berkata, oke. Padahal beberapa detik sebelumnya dia berkata, waktuku belum tiba ibu. Tapi beberapa detik berikutnya dia langsung meminta pelayan-pelayannya untuk isi semua tempayan-tempayan dan cedok airnya berikan kepada pemimpin pesta. Jika sudah melangkah, maka pantang mundur. Ketika sudah memutuskan, Yesus melakukan dengan maksimal. Yohanes 2 ayat 5-8. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di pesta itu ada tempayan-tempayan. Itu tempat air untuk apa? Membasuh kaki, membasuh tangan, membasuh muka. Jangankan pesta, hari-hari biasa saja, di depan pintu masuk rumah Israel itu selalu ada tempayan yang ada cedoknya. Untuk apa? Agar orang yang dari luar rumah mau masuk ke rumah itu bisa membersihkan diri. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, di dalam konteks orang Israel, itu gaya atau budaya mandi itu tidak seperti kita. Kita tuh mandi bisa sehari 2 kali, kalau panas bisa 3-4 kali. Kenapa? Kita tuh berlimpah air Bapak Ibu. Kalau di Israel itu nggak mungkin ada budaya mandi sehari sekali, nggak mungkin. Mandi itu pasti di sungai, bukan di sumur, bukan di rumah. Air itu langka. Makanya kalau sudah ke Israel, air putih Aqua lebih mahal daripada Coca-Cola, Bapak Ibu. Coba cek deh. Air putih itu langka, mahal di sana. Ya. Jadi, kalaupun ada air, itu air sumur yang diisi di tempayan supaya apa? Supaya orang dari luar rumah yang kena debu, kotor, itu bisa membasuh mukanya, membasuh tangannya, membasuh kakinya, cuci mulutnya, kayak orang wudhu begitu Bapak Ibu. Jadi orang wudhu yang dilakukan oleh saudara muslim kita, itu budaya Timur Tengah. Jangan dibilang itu budaya Islam, enggak, itu budaya Timur Tengah, termasuk budaya Israel. Kenapa? Karena konteksnya padang gurun. Nah, tempayan-tempayan itu ada banyak di saat pesta karena lagi pesta. Kalau nggak lagi pesta ya cuma 1 tempayan aja di depan pintu. maka menjelang pesta, ya orang banyak mengumpulkan tempayan. Minjem tempayan kiri kanannya. Gue mau bikin pesta dong, minjem dong tempayan dong. Maka dikumpulkanlah, ada banyak tuh. Ada 6 tempayan. Nggak lazim, hari biasa mungkin cuma 1 tempayan. Semuanya penuh dengan air. Yesus meminta pelayannya mengisi tempayan penuh dengan air. Cedok, kasih ke pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta ketika mengecapnya, langsung bicara kepada mempelai pria. Biasanya kalau bikin pesta, anggur yang baik dimunculkan pertama. Supaya karena anggur itu baik, cepat mabuk, kemudian baru dikasih anggur-anggur yang murahan. Tapi kamu ini aneh. Kamu simpan anggur terbaik di terakhir kali. Padahal yang kami minum tadi, kami rasa sudah anggur yang baik. Karena yang pesta juga pasti menyuguhkan anggur yang baik di awal. Supaya yang datang ke pestanya tuh sudah mulai tidak sadar, kebas lidahnya. Jadi anggur berikutnya yang murah itu dikasih nggak ada komplain. Karena yang dikecap pertama, kena lidah pertama itu anggur yang manis, anggur yang baik. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi yang buat pesta itu sama kelakuannya dengan orang-orang Yahudi yang lain. Makanya pemimpin pesta bilang, kamu itu beda sama yang lain. Karena si pemimpin pesta ketika ngecap air yang dari tempayan itu, mengecapnya merasakan anggur yang manis yang luar biasa. Anggur yang terbaik. Dan kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan anggur yang disiapkan oleh si yang punya hajat atau yang menikah. Tapi anggur hasil mujizat air menjadi anggur yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus akan memberikan semuanya dengan segala resiko. Kalau nggak jadi anggur, nggak apa-apa lah, aku beriman. Karena aku yakin Roh Bapa, Roh Kudus ada dalam diriku. Tugasku adalah memberikan kabar baik.
Salah satunya adalah melakukan mujizat. Inilah tanda yang pertama akan kulakukan. Aku percaya Bapa merestui, bless, memberkati. Benarlah, air menjadi anggur. Jadi ketika Yesus sadar bahwa waktunya sudah tiba, ia tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan segala sesuatu yang Bapa perintahkan untuk dilakukannya. Jadi Yesus sudah tahu memang, waktunya sudah tiba. Ketika ibunya datang, Yesus kemudian merespon, waktuku belum tiba. Bukan maksudnya Yesus tidak percaya atau belum yakin waktu Bapa itu belum tiba. Tapi Yesus sedang mengulur waktu. Coba Bapak Ibu renungkan pakai logika. Logika dan nanti direnungkan bersama Roh Kudus. Apakah yang saya tafsirkan ini melenceng jauh? Ya. Jadi sejak Kana, Yesus selalu all out. Mujizat-mujizat yang lainnya. Dia berani bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari pun dia berani. Pengalaman pertama, ketika sudah dilewati, maka berikutnya akan lebih mudah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kau dan aku masih ragu-ragu atau sudah all out dalam hal ini? All out mengikuti Yesus, all out melayani Yesus. Sudahkah kita melewati pengalaman pertama? Kalau kita diajak pendeta kita, besok renungan di Komsel ya. Kalau Bapak Ibu belum punya pengalaman, ya, terus Bapak Ibu bilang, aduh gue deg-degan. Ya itu normal lah. Ya. Tapi jangan berkata, waktuku belum tiba. Kalau kau sudah percaya, itulah waktumu untuk melayani Bapa. Jadi kalau ada kesempatan, memang pasti kita pengalaman pertama kalau belum dilewati deg-degan. Tapi harus lewati. Jangan tunda. Yesus memang berkata waktuku belum tiba, seolah-olah ingin mengulur waktu. Tapi perhatikan, dalam beberapa detik ketika ibunya berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang kau dengar dari anakku itu lakukan. Dia, Yesus, melihat dan merasakan cintanya kepada ibu. Maka dia langsung melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kau mencintai Tuhan, mencintai Bapa, mencintai Yesus, apapun yang diperintahkan mereka, lewat orang-orang terdekat kita. Karena mereka tidak mungkin bicara kepada kita langsung kan. Karena mereka tidak ada bersama dengan kita hari ini di bumi ini. Mereka bicara lewat orang-orang terdekat kita. Khotbah ya, pimpin pujian ya, main musik ya. Nanti temenin saya doain orang sakit ya. Nanti kamu pelayanan ya, kedukaan ya. Doakan keluarga yang sedang berduka itu ya. Nanti tolong ya bawa renungan ya. Apapun tugas pelayanan kita, ya, lakukan dengan all out. Yesus sejak Kana all out, bahkan mati di atas kayu salib pun dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya rasa apa yang saya mau sharingkan sudah saya sharingkan. Saya berusaha beri yang terbaik, tapi silakan renungkan lagi supaya mendapatkan rema dan lebih tajam lagi bersama Roh Kudus. Dan kita akan tundukkan kepala untuk merespon firman ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah dengar perkataan-Mu, pengajaran-Mu tentang perkataan Yesus dan pengajaran Yesus. Apa mau atas aku, Ibu, waktuku belum tiba. Kami mengerti apa makna dari waktuku belum tiba itu. Kami mendapatkan rema yang berbeda dari apa yang kami selama ini dapatkan dari gereja, dari pendeta kami. Dan kalau kami renungkan dengan logika, apa yang barusan kami dapatkan, rema yang barusan kami dapatkan, cukup masuk akal dan juga mendekati kebenaran. Tapi tolong Roh Kudus, kami nggak mau cepat aminkan tafsir ini. Tolong kami, mampukan kami agar menemukan kebenaran yang sejati. Maka lawat semua hamba-hambamu yang bersama hamba mengikuti program ini, agar diberkati luar biasa. Agar dengan rema yang kau berikan kepada mereka, pemahaman mereka tentang topik ini lebih tajam daripada yang kau bagikan. Karena mereka mendapatkan rema yang daripadaku, dan kemudian juga mereka mendapatkan rema sendiri yang mereka peroleh dari pergumulan bersama dengan Roh Kudus. Dan terima kasih buat segala-galanya. Kami berjanji mau all out bagi Yesus di sisa hidup kami ini. Dan sebagai respon firman yang memberkati kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan di The Way ini lewat persembahan syukur kami. Beberapa kami ingin mengembalikan persembahan syukur, persembahan buah sulung, bahkan beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kami
yang bukan milik kami, bagian Tuhan, milik Tuhan, yang kami mau berikan untuk dikelola lewat pelayanan The Way BSD ini. Sucikan tangan kami, rupiah kami, sehingga setiap persembahan, persepuluhan, apapun bentuk persembahan yang kami berikan kepadamu Bapa lewat gereja ini, semuanya bisa mendatangkan berkat. Kerajaan Allah semakin diperluas lewat pelayanan The Way, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat mereka yang hidup. Kami siap memberi, kami berdoa agar persembahan kami Kau sucikan, sehingga ketika kami berikan dengan tulus, dengan sukacita, persembahan kami seperti layaknya dupa yang harum yang naik dari mezbah, dari bakaran lemak, wangi-wangian itu yang naik ke surga dan menyenangkan hati Bapa. Itulah kerinduan kami di sisa hidup kami ini. Kami bisa senantiasa menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan memberi, berikan persembahanmu kepada Tuhan dengan sukacita, jangan dengan paksaan, jangan juga berharap imbalan. Berikan saja, sebab berapapun persembahan yang kau berikan tidak bisa membalas kebaikan Tuhan kepada kita. Berikan sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanda kita bersyukur. Dan taburlah, maka kau akan menuai. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah dengan sukacita sebagai rasa cintamu kepada Tuhan. Dan berikut akan ada nomor rekening dan juga ada QRIS yang Bapak Ibu bisa lewat itu menyalurkan persembahanmu kepada Tuhan lewat pelayanan The Way BSD. God bless you. Haleluya. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Terima kasih buat persembahan saudara. Saya percaya saudara yang memberikan persembahan dengan tulus, dengan sukacita, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Imani sungguh, hidupmu akan semakin diberkati berlimpah dan bisa semakin jadi berkat bagi banyak orang, bagi pelayanan, dan juga menyenangkan hati Bapa. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita bersyafaat, kemudian kita terima berkat terbaik dari Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah beribadah di minggu malam ini. Doa kami berharap sungguh kami dimampukan oleh Roh Kudus menjadi bukan cuma pendengar firman, tapi juga pelaku firman. Sehingga apa yang sudah kami dengar dari perkataan dan pengajaran Yesus ini, kami memaknainya dengan rema yang kami dapatkan, bisa kami hidupi dalam perbuatan hidup kami sehari-hari. Tolong kami Roh Kudus jadi terang dan garam bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami bisa menjadi orang yang menjadi pelaku firman, dengan memulai melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Apa yang bisa kami lakukan dalam pelayanan, kami tidak mau mengulur-ulur waktu lagi. Kami nggak mau menunda-nunda lagi. Kalau ada kesempatan melayanimu, maka kami akan ambil dan kami akan lakukan segenap hidup kami, segenap hati kami, seperti untuk Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada, agar terus bisa melayani Tuhan dan memaknai pelayanan mereka lebih dalam lagi. Doa agar pelayanan gereja yang luar biasa nanti akan membuat banyak orang Kristen sampai pada kesadaran yang sejati. Itu yang sedang kami kerjakan.
dalam banyak pelayanan kami, terutama dalam pengajaran-pengajaran di sosial media, di pelayanan digital, bahkan beberapa lewat private. Kami doa agar apa yang kami bagikan ini membuat banyak orang Kristen sampai pada kesadaran sejatinya. Berkati juga pelayanan digital kami, baik yang ada di YouTube ini maupun di Instagram, di TikTok. Doa agar ke depan semakin tajam, semakin memuliakan namamu, semakin mempertobatkan banyak orang. Dan ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Yesus Kristus. Seperti Bapa memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama anaknya Yesus Kristus. Kita semua diberkati jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang dikerjakan, dibuatnya berhasil. Keluar masuk rumahmu diberkati, sehingga berkat yang kau dapatkan dari luar rumah itu berkat dari surga, sehingga ketika kau bawa ke dalam rumahmu, seisi rumahmu bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Dan pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan manis mesra intim dengan Roh Kudus. Semua itu selalu menyertaimu mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Yesus menyebut kita di awan-awan kemuliaan. Kita menyongsong Yesus di angkasa, dan kemudian di bawahnya kita masuk ke langit baru, bumi baru, ke Yerusalem baru, ke kekekalan, ke dalam keabadian kita bersama dengan Yesus selama-lamanya. Yang percaya diberkati, katakan dengan iman. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya. Saya berdoa semua bertumbuh imannya menuju kepada kesadaran sejati. Jangan lupa terus ikuti program kami. Nanti September saya ada waktu, kalau Tuhan izinkan, ke Israel. Bapak Ibu yang belum pernah ke sana, rindu ke sana, jangan takut tentang keadaan Israel, karena situasi yang sering kita dengar di Israel itu jauh dari tempat-tempat yang kita kunjungi. Kemudian juga kalau mau belajar secara pribadi dengan saya, bisa jadi member dari channel YouTube The WBSD, karena setiap hari saya mengajar banyak hal. Saya mengajar banyak hal yang tidak mungkin saya khotbahkan di mimbar. Karena banyak rema, banyak hikmat yang saya dapatkan, yang saya bagikan harus kepada kelompok tertentu saja. Bukan pilih kasih, karena semata takut jadi batu sandungan. Karena banyak yang saya mau bagikan itu tidak dipahami oleh gereja pada umumnya. Jadi, kalau memang mau belajar, sudah berdoa dengan Roh Kudus kepada Bapa dan merasa bahwa saya itu mengajar dengan baik, saya berharap Bapak Ibu nggak nanggung, nggak cuma ikut ibadah minggu, tapi jadi member. Memang berbayar, tapi nggak mahal kok. Karena tujuan kami member bukan mendapatkan uang. Kalau mendapatkan uang, saya akan lihat membernya bayarnya mahal. Cuma 50.000 per bulan. Harus bayar supaya saya paling tidak punya keyakinan. Bapak Ibu yang mau dengarkan khotbah saya itu Bapak Ibu yang mau berusaha, ada effort. Paling tidak mengeluarkan biaya 50.000 per bulan agar mendapatkan pengajaran saya. Dan kalau nanti ada pertanyaan, saya akan buka kelas untuk diskusi, ya. Dan saya percaya kalau kita terus seperti ini, kita akan menjadi manusia yang dewasa dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa, dan God bless you.